Guru, saya mau bertanya, ini kan mendekati bulan puasa, ya. Dosa apa yang paling besar yang kita lakukan saat bulan puasa selain makan dan minum? Itu aja sih, Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa apa yang paling besar di bulan Ramadan selain makan dan minum? Mungkin maksudnya yang membatalkan puasa. Dari yang membatalkan puasa, apa yang paling besar dosanya ya? Memang harus dipahami bahwa ada dosa, ada yang bukan dosa. Yang dosa tetap dosa. Yang tidak dosa di bulan puasa bisa menjadi dosa. Seperti makan minum kan tidak dosa, tapi di bulan puasa menjadi dosa. Siangnya gitu ya. Dan semua yang membatalkan puasa lainnya. Padahal sebenarnya tidak dosa, bukan kemaksiatan. Sehingga ulama mengatakan bahwa di bulan puasa ini kita melatih diri. Kalau berhasil meninggalkan yang tidak dosa, harusnya yang dosa juga lebih mudah kita tinggalkan. Karena yang tidak dosa seperti makan, minum, itu kan tidak berdosa sebenarnya pada dasarnya. Tapi mampu kita tinggalkan selama 30 hari itu kan sebagai latihan sesungguhnya. Tapi ya karena ketidaksungguhan sebagian orang sehingga ya masih saja melakukan dosa, bahkan di bulan Ramadan mungkin saja dia tidak makan minum tapi melakukan dosa yang lain. Itu nauzubillah, itu tidak serius itu dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Yang mudah-mudahan kita betul-betul bersiap-siap menghidupkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa yang membatalkan puasa, tentunya yang paling berat, mungkin itu yang dimaksud oleh pertanyaan, oleh penanya ya, yaitu berjima di siang Ramadan, berhubungan suami istri, ataupun bukan dengan suami istri, yang artinya bersetubuh di siang Ramadan. Itu tidak hanya membatalkan, tapi juga ada dendanya yang berat, yaitu harus memerdekakan satu budak. Tapi tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. So, ya, jadi kalau makan minum batal puasa Anda harus mengqadha hari itu saja. Tapi kalau Anda bersetubuh di siang Ramadan dengan istri ataupun dengan istri, ini berlaku bagi yang laki saja ya. Yang perempuan tidak. Dengan istri, apalagi dengan yang bukan istri, na'udzubillah, maka itu 2 bulan berturut-turut harus puasa. Tidak mampu baru memberikan makan kepada 60 orang miskin. Yaitu mungkin yang paling berat dan dosanya juga tentu tidak kecil lah ya. Karena melalaikan betapa kesucian daripada bulan suci Ramadan ini yang harus diisi dengan menahan nafsu, ternyata dia malah melampiaskan nafsunya sampai ke puncaknya lah ya. Maka itu tentu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ditebus dengan tebusan-tebusan yang saya katakan tadi. Tentu dosa-dosa lain secara umum juga dosa-dosa besar yang menjadi lebih besar dilakukan di bulan Ramadan. Seperti membunuh, seperti apa ya, banyak dosa. Dan ini penting untuk saya sampaikan, jangan fokus pada besar kecilnya. Kadang-kadang orang perlu ini kita tekankan, jangan terlalu terlena dengan istilah besar kecil, karena takutnya nanti meremehkan yang kecil. Yang kecil juga harus ditinggalkan, bukan ini dosa kecil nggak apa-apa, tidak bisa. Sering saya memberikan perumpamaan korek api, kita nyalakan lalu kita tusuk, kita tempelkan di kulit, ya pasti kita akan menjerit juga. Walaupun apinya sudah mati, tapi baru mati misalnya. Artinya walaupun kecil, tapi sangat menyakitkan, kan begitu. Bukan berarti kecil ya, remehkan, bukan kecil, tidak. Itu baru api di dunia. Bagaimana dengan api wala'iyadzubillah di neraka yang mungkin kecilnya itu sama dengan nuklir barangkali di sini, di dunia ya, itu kecilnya di sana. Apalagi besarnya, maka kecil ataupun besar tinggalkan semuanya. Dosa kecil
tapi dilakukan sering-sering juga menjadi besar dia. Ya. Auzubillah teman auzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari murkanya. Amin amin ya rabbal alamin.